Ya, selamat sore Pak Kuku. Selamat sore Bu Ati. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Bu, alhamdulillah. Oh ya, setelah mengikuti CGP nih Pak, apa yang bisa Bapak rasakan dan apa yang kira-kira merubah diri Bapak? Monggo Pak, coba Saya dalam. saya sangat senang dan juga sangat bahagia Bu bisa menjadi bagian dari CGP, dan saya sudah merasakan perubahan dimulai dari diri saya sendiri, mulai ingin melakukan perubahan di lingkungan saya dan juga ingin melakukan hal-hal yang luar biasa untuk minimal untuk diri saya sendiri dan juga untuk lingkungan saya Bu. Oke, kira-kira apa ya Pak yang akan Bapak lakukan untuk perubahan lingkungan dan diri sendiri ini? Baik. Saya sebelumnya ingin bercerita Bu, di tempat saya itu ada masalah yang cukup pelik, yaitu tentang sampah Bu. Oh Jadi ya. di tempat saya itu sampah dibuang sembarangan. Anak-anak itu buang sampah itu kadang-kadang lupa. Ya di satu sisi itu sebenarnya ada tukang kebun yang membersihkan. Tapi kita kan tidak mungkin yang namanya sampah-sampah itu hanya bersandarkan pada tukang kebun yang akan membersihkan. Jadi masalah ini menjadi semakin susah karena musim hujan. Ketika musim hujan bukan hanya sampah plastik tapi sampah organik juga semakin banyak. Apalagi di tempat saya itu banyak tumbuh-tumbuhan, daun-daun yang berguguran ya. Kemudian langit yang sudah mendung ya, biasanya akan banyak sekali daun yang berguguran. Oke. Terus menurut Bapak untuk mengatasi masalah sampah ini apakah Bapak punya ide-ide yang bisa dilaksanakan, diterapkan di sekolah Bapak? Iya Bu, saya sudah punya beberapa gambaran. Saya setelah ikut CGP ini pikiran saya mulai terbuka Bu. Jadi saya mulai berpikir saya akan membuat beberapa hal. Yang pertama adalah membagi antara sampah organik dan non-organik. Oh iya. Sampah organik nantinya akan kita gunakan untuk kita buat kompos Bu. Jadi nanti akan digabungkan di sebuah tempat, kemudian kita akan berikan bakteri yang baik agar cepat sekali mengalami pembusukan. Jadi daun-daun itu akan bermanfaat. Nah nanti rencananya sampah itu akan kami berikan pada orang tua murid yang kebanyakan petani Bu. Jadi nanti sampahnya akan bermanfaat untuk pertanian dan juga untuk bisa jadi pupuk. Sementara yang sampah non-organik yaitu seperti plastik, gelas, plastik seperti itu ya Bu ya. Kita akan kumpulkan jadi satu. Nah, ada rencana ke depan untuk pengolahan, tapi untuk rencana jangka pendek adalah kita jual. Nah, dijual itu nanti uangnya hasil dari penjualan itu rencananya akan kita gunakan juga untuk membeli bibit-bibit yang akan kita tanam di sekitar sekolah itu Bu. Jadi saya berpikir agar ini dapat integral antara sekolah, penghijauan, dan juga masyarakat juga. Begitu Bu Ati. Ya, sangat bagus sekali Pak itu. Berarti sampah itu yang tadinya tidak berguna bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat ya Pak, baik untuk lingkungan sekitarnya juga untuk sekolahan. Kalau yang sampah non organik itu sudah jelas akan diberikan kepada wali murid yang mayoritas petani ya Pak. Tetapi untuk yang non organik ini panjenengan tadi punya rencana untuk menjual. Selain untuk dijual saja, apakah ada punya rencana yang lain, Pak? Misalkan mungkin membuat ekobrik atau bagaimana? Memang kita punya 3 hal ya Bu ya, yaitu rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan jangka panjang. Rencana jangka pendek itu kita akan yaitu membuatnya menjadi komersil, artinya langsung menjadi barang jadi dan akan digunakan untuk tanaman. Nah, jangka menengah adalah kita melatih agar bahan-bahan tertentu, jadi tidak semuanya Bu, bahan-bahan tertentu itu dapat digunakan untuk menjadi pot, gitu nggih. Bisa menjadi sebuah hiasan yang akan nanti kita gunakan untuk menghias sekolah kami agar menjadi lebih baik. Untuk rencana jangka panjang, yaitu kita bisa membuat pengolahan sampah yang anorganik, tidak harus susah tapi yang sederhana Bu, yaitu dengan
proses penghancuran. Nah, kalau penghancuran ini akan langsung digunakan, kita akan nilainya akan lebih tinggi, Bu. Kalau sudah dihancurkan dalam bentuk kepingan, namanya serpihan plastik itu ya, itu akan harganya akan jauh lebih mahal. Tapi untuk jangka pendek kan kita harus, saya rasa jangka pendeknya masih itu, Bu. Nah, tapi bagus sekali itu yang mungkin eko literasi, eko green. Iya, banyak ekonya. Ya, betul, Bu. Iya, luar biasa sekali Pak Kukuh ini. Semua rencananya sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi. Semoga apa yang Pak Kukuh nanti lakukan itu bisa membawa manfaat yang besar untuk sekolah dan terutama untuk anak-anak ya Pak. Tadi Amin. untuk membuat hiasan itu bisa merangsang atau Pak? Mungkin merangsang kreativitas anak juga ya Pak. Nah, Betul, Bu. ini Sudah kami nanti coba. ya, untuk membuat hiasan itu apakah nanti yang melibatkan anak atau mungkin Bapak akan membuat sendiri dari guru-guru supaya sekolahnya itu cetar membahana? Ini rencananya bagaimana ke depan, Pak? Iya, Bu. Karena prinsipnya adalah apa yang dibuang oleh peserta didik itu akan diolah sendiri oleh mereka. Jadi mereka akan belajar tanggung jawab tentang apa yang mereka, residu yang mereka keluarkan itu harus mereka olah sendiri. Tetapi masalahnya mereka juga mengalami keterbatasan karena pemahaman dan lain-lainnya. Kita tentu akan menggunakan banyak sekali opsi. Opsi pertama adalah secara individu, yaitu mereka diberikan tugas untuk melihat dari YouTube dan lain-lain cara mengolahnya. Tetapi kita juga ada pendampingan, jadi guru ikut mendampingi peserta didik agar produknya itu bisa jadi dari nol sampai dengan bagus. Jadi nanti kita akan membuatnya seperti tas, gitu, kemudian membuatnya menjadi seperti keset, atau yang keset itu yang di bawah itu, tapi yang nanti kita akan berikan kain di atasnya, begitu ya. Ada banyak sekali opsi yang bisa kita lakukan, tetapi intinya adalah apa yang dari siswa harus kembali ke siswa. Jadi kalau memang mereka mereka membuang sampah itu diolah dan dia akhirnya dipajang di kelasnya masing-masing, jadi akan memberikan manfaat dan punya rasa bangga atas apa yang dilakukan. Gitu. Iya. Untuk melaksanakan ini, tentu panjenengan tidak hanya melibatkan 1 kelas, 2 kelas kan Pak. Nah, tentunya panjenengan akan membuat ini untuk warga sekolah. Terus bagaimana tindakan panjenengan atau ajakan panjenengan kepada guru-guru yang lain? Apakah mereka menyetujui atau mereka lah koreka-reka teman ngurusi sampah? Mungkin seperti itu. Ini bahasa Pemalang ya Pak. Monggo. Kebetulan saya sudah berada di sekolah tempat saya itu sekitar hampir 8 tahun ya. 8 tahun, Bu. Dan saya sudah cukup paham karakteristik dari sekolah kami. Guru-guru sangat mendukung setiap apapun yang kami lakukan. Istilahnya sangat amat guyup, Bu. Jadi sekolah kami itu luar biasa. Saya merasa sangat bangga bisa di sana. Jadi ketika satu orang, kebanyakan masih muda-muda, Bu. Jadi begitu kita punya ide, kalau bisa hari itu dieksekusi, begitu ya. Nah, tetapi kita harus sesuai dengan prosedurnya, yaitu kita punya orang tua di sekolah, yaitu kepala sekolah. Nah, sebagai guru yang mengajar di sekolah kami, maka saya harus berkomunikasi dengan kepala sekolah. Tapi saya yakin sekali dengan kepala sekolah saya yang punya visi yang luas, visi yang panjang, jadi saya rasa pasti menyetujui apa yang saya lakukan. Hanya saya harus menceritakan secara detail langkah-langkah yang saya lakukan, sehingga tidak hanya dalam bentuk wacana, tetapi ada detail-detail langkah-langkah yang bisa saya lakukan. Begitu, Bu. Iya, betul. Luar biasa sekali. Jadi sebuah masalah yang menjadi sebuah kekuatan ya Pak, menjadi kelebihan. Bagus, sangat kreatif sekali. Semoga guru yang kreatif menghasilkan anak-anak yang kreatif dan luar biasa. Dari apa yang kita obrolkan ini ya Pak, kira-kira apa yang bisa panjenengan ambil manfaatnya atau mungkin untuk melengkapi rencana atau melengkapi tindakan panjenengan ke depannya? Baik, terima kasih Bu Ati. Saya pertama terima kasih Bu Ati sudah banyak menggali apa yang sudah saya sebenarnya cukup pikirkan, tapi dengan bimbingan Bu Ati menggali
ide-ide yang kadang sambil seperti ini ternyata saya menemukan koneksi antara hubungan antara ide satu dengan ide yang lain. Begitu. Nah, ide-ide ini akan saya coba lebih fokuskan dan harapannya akan dapat saya wujudkan untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah saya. Jadi intinya adalah apapun masalah yang saya hadapi, kami terutama harus dimulai dari diri saya sendiri agar bisa mengatasi itu, dan langkah-langkah yang tadi yang sudah kami ceritakan pada Bu Ati bisa menjadi sangat referensi yang bagus untuk saya lakukan ke depannya, dan harapannya masalah ini dapat segera teratasi. Terima kasih, Bu Ati. Ya, sama-sama Pak, luar biasa. Saya harap semoga langkah-langkah yang panjenengan rencanakan atau mungkin sudah setengah dilakukan ya Pak, akan mendapatkan hasil yang maksimal dan dukungan dari semua pihak yang ada di komunitas panjenengan. Oke, Pak Kuku, terima kasih. Sangat antusias sekali saya mendengarkan cerita Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya juga mendapat masukan banyak sekali. Ide-ide cemerlang Bapak itu bisa bermanfaat juga buat saya. Nanti kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya, ya Pak. Semoga Bapak sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih.